Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PS kelas 7 bab 4. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada sebuah syair yang mengatakan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu tingkah laku dan amal yang paling utama adalah menjaga tingkah laku. Masuk kepada pembahasan, jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai bab 4, subbab pertama tentang masyarakat Indonesia pada masa praksara, dan dibagi menjadi 4 pembahasan lagi. Ada tentang masa praksara itu sendiri, sejarah masa praksara. Kemudian yang kedua ada periodisasi masa praksara. Kemudian yang ketiga nilai-nilai budaya pada masa praksara. Dan yang keempat nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai masyarakat praksara. Jadi ada baiknya kita membahas dulu pengertian dari masyarakat praksara itu sendiri sebelum kita masuk ke sejarah masyarakat praksara. Pengertian praksara. Praksara berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara, yang mana pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi masa praksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Kemudian masa praksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Kemudian masa praksara dikenal juga dengan masa prasejarah. Kok bisa tulisan menjadi pembatas waktu masa praksara? Ya karena tulisan itu merupakan hasil kebudayaan manusia. Kemudian fungsi utama dari tulisan ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Jadi sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Kemudian catatan itu dapat berupa batu tertulis yang biasa disebut dengan prasasti dan naskah-naskah kuno. Dan dari catatan tertulis tersebut kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Masa praksara ini dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praksara. Dan waktu berakhirnya masa praksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Ya, tentu saja karena masa praksara itu sendiri adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Jadi waktu berakhirnya adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Baik, sejarah mengatakan bahwa berakhirnya masa praksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan di negara kita, negara Indonesia, masyarakatnya itu mulai mengenal tulisan sejak atau sekitar abad ke-5 Masehi. Dan hal itu diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai. Dan yupa ini ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Jadi dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praksara itu pada abad ke-5 Masehi. Mungkin muncul pertanyaan, masa praksara kan manusia belum mengenal tulisan kan, maka tidak ada peninggalan tertulis pada masa itu. Lalu bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia pada masa tersebut? Jadi kehidupan manusia pada masa praksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Nah, peninggalan itu ada yang berupa artefak dan fosil. Artefak ini yang membantu kita atau yang membantu para ilmuwan untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia, dan fosil itu sendiri membantu untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praksara.
Yang kedua, kita masuk ke periodisasi masa praksara. Ananda semua, jadi sejarah alam semesta yang kita tempati sekarang ini itu sebenarnya jauh lebih panjang sejarahnya dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Kemudian manusia pertama kali muncul di muka bumi ini kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Dan untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, nah itulah kenapa kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau perkembangan bumi, perkembangan zaman yang ada di muka bumi ini. Kemudian Nah, periodisasi pada masa praksara itu sendiri, atau untuk mengetahui sejarah alam semesta itu sendiri, kita bisa melakukannya secara geologis. Kemudian yang kedua ada melalui periodisasi secara arkeologis, dan yang ketiga itu perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Periodisasi secara geologis. Periodisasi perkembangan bumi secara geologis itu dilihat dari 4 zaman. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum ini disebut sebagai zaman tertua. Nah, zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Dan pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Lanjut ke zaman yang kedua, yaitu zaman Paleozoikum, yang mana zaman kehidupan Paleozoikum ini merupakan zaman kehidupan tua dan berlangsungnya itu kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Kemudian zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Kalau tadi Arkaikum kan belum ada muncul kehidupan karena pada masa itu kulit bumi itu masih sangat panas. Kemudian Paleozoikum ini sudah muncul tanda-tanda kehidupan, yang antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung. Kemudian muncul juga berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Selanjutnya zaman Mesozoikum. Kalau di zaman Mesozoikum ini disebut sebagai zaman kehidupan pertengahan. Dia berlangsungnya sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini kehidupan di bumi ini makin berkembang. Dan binatang-binatang yang muncul mencapai bentuk tubuh yang sangat besar sekali. Dan kita mengenalnya sekarang, binatang tersebut kita kenal sekarang dengan sebutan dinosaurus. Di samping itu, di zaman ini juga sudah mulai muncul berbagai jenis burung. Nah, zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang reptil paling banyak ditemukan. Baik, kita masuk ke zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Nah, zaman kehidupan baru. Jadi Mesozoikum atau Kenozoikum ini disebut sebagai zaman kehidupan baru yang berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Dan zaman ini dibagi lagi menjadi 2 zaman. Yang pertama zaman tertir dan yang kedua zaman kuartir. Apa itu zaman tertir? Jadi zaman tertir ini binatang-binatang jenis reptil besar mulai punah dan pada umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba atau mammutus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Sedangkan di zaman kuartir itu berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi ini. Jadi jika ditanya pada zaman kapan manusia mulai muncul pertama kali di muka bumi, maka jawabannya adalah di zaman kuartir.
Lanjut ke periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis ini didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praksara. Dan berdasarkan penelitian tersebut, penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu, kemudian zaman logam. Zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia itu terbuat dari batu. Dan berdasarkan hasil temuan, alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu ini dibagi lagi menjadi 3 zaman. Ada zaman Paleolitikum, kemudian ada zaman Mesolitikum, dan yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Nah, kita bahas lagi ya tentang zaman Paleolitikum. Jadi zaman Paleolitikum ini berasal dari kata paleo yang artinya tua, kemudian litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut sebagai zaman batu tua. Yang hasil kebudayaannya ini banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda praaksara di kedua tempat tersebut, para arkeolog sepakat menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Kemudian kehidupan manusia pada saat itu masih sangat sederhana. Dan diketahui bahwa pada masa itu manusia hidup secara berpindah-pindah. Nah, hidup secara berpindah-pindah ini disebut sebagai nomaden. Jadi mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, kemudian mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Adapun alat-alat yang mereka gunakan pada zaman itu terbuat dari batu. Dan yang terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Contohnya yaitu kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan. Kemudian mengiris daging dan memotong umbi-umbian. Masuk ke periodisasi Mesolitikum. Jadi Mesolitikum ini berasal dari kata meso yang artinya tengah, dan litos seperti tadi yang saya katakan bahwa litos yang artinya batu. Jadi zaman Mesolitikum ini disebut sebagai zaman batu tengah. Dan hasil kebudayaan batu tengah, zaman batu tengah atau zaman Mesolitikum ini sudah lebih maju jika dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau yang tadi itu zaman batu tua. Nah, pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap. Jadi berbeda dari zaman batu tua tadi ya, mereka masih hidup berpindah-pindah. Nah, sudah masuk di zaman batu tengah, mereka sudah ada perubahan, jadi tidak berpindah-pindah lagi, mereka sudah mulai hidup menetap. Sehingga kebudayaan yang menjadi ciri khas dari zaman ini adalah kebudayaan Jokemodinger dan kebudayaan Abris Sosroch. Oke, apa itu Jokemodinger? Jokemodinger ini istilahnya itu berasal dari bahasa Denmark yang berarti joken artinya dapur, kemudian moding artinya sampah. Jadi Jokemodinger itu sebenarnya adalah sampah dapur. Kemudian Jokemodinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil.
dan biasanya ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Nah, dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan kapak genggam Paleolitikum atau zaman batu tua, yang mana kapak genggam yang ditemukan tersebut dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya. Dan kapak Sumatera ini bentuknya sudah lebih baik dan sudah lebih halus daripada kapak yang digunakan pada zaman batu tua. Selain itu, pada zaman ini ditemukan juga sejenis kapak pendek atau sejenis batu pipisan. Batu pipisan ini adalah batu-batu yang digunakan sebagai alat penggiling. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai pebble atau kapak Sumatera. Pebble atau kapak Sumatera ini seperti saya bilang tadi bahwa itu ditemukan dalam tumpukan Joko Mendengar. Kemudian kapak Sumatera ini berbeda dengan kapak genggam Paleolitikum yang mana bentuknya ini sudah lebih baik dan lebih halus. Selanjutnya ada Abris Sos Roche. Yang abris artinya tinggal, sos artinya dalam, kemudian roche artinya gua. Maksudnya adalah gua-gua ini dijadikan sebagai tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Adapun alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flex, batu pipisan atau batu gilingan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Kebudayaan Abris Sos Roche ini banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, dan Sulawesi Selatan. Mungkin sering didengar ya bahwa di Sulawesi Selatan itu ada berbagai macam gua yang diperkirakan menjadi tempat tinggal manusia purba pada masa dahulu kala. Baik, kita lanjut ke periodisasi Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Jadi Neolitikum itu berarti zaman batu baru. Nah, yang tadi tua, kemudian tengah, sekarang batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan manusia atau pada kehidupan masyarakat pra-aksara. Manusia sudah mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi ini ciri-cirinya yaitu bentuknya persegi panjang dan trapesium. Ukurannya besar dan ada juga yang kecil. Kapak berukuran besar biasanya disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Dan adapun kapak yang berukuran kecil disebut dengan tarah atau tatah yang fungsinya sebagai alat pahat. Lanjut ke kapak lonjong. Sesuai dengan namanya, kapak lonjong ini bentuknya lonjong yang mana pada ujungnya itu lancip, ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga tajam. Ukurannya ada yang kecil, ada yang besar. Kapak lonjong ini yang berukuran besar itu disebut dengan Walzenbell dan yang kecil disebut Kleinbell. Adapun fungsi kapak lonjong sama dengan kapak persegi. Selain kapak persegi dan kapak lonjong, pada zaman Neolitikum juga terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Nah, perhiasan yang banyak ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Masuk ke tradisi megalitik. Nah, jadi tradisi megalitik ini atau megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar, kemudian litos yang artinya batu. Jadi megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu,
yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Adapun jenis-jenis bangunan megalitik antara lain ada menhir, dolmen, kubur peti batu, waruga, sarkofagus, punden berundak, dan patung. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, ada satu tugas yang ingin saya berikan kepada anak-anak semua supaya lebih paham, supaya lebih tahu apa-apa sih itu bentuk dari menhir itu, jenis-jenis bangunan pada megalitik. Jadi tugas kalian adalah mencari jenis-jenis bangunan megalitik di web atau dimanapun itu, cari gambarnya, apa yang disebut menhir, kemudian apa itu dolmen, kubur peti batu, waruga, sarkofagus, punden berundak, dan patung. Karena pada video kali ini saya belum bisa menjelaskan lebih jauh atau memberikan gambar dikarenakan kekurangan atau terbatasnya waktu yang saya miliki. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah untuk part 2-nya akan saya kirim atau saya upload di minggu berikutnya insya Allah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.